Siaran langsung MotoGP Portugal 2024 juga bisa ditonton via live streaming www.motogp.com, sedangkan sesi free practice dan kualifikasi di live streaming TV online mulai Jumat, 22 Maret 2024. Prestasi gemilang Marc Marquez dalam MotoGP 2024 telah menimbulkan firasat sulitnya mengalahkannya bagi para pesaingnya. Julukan The Baby Alien semakin terkonfirmasi dengan penampilannya yang solid di lintasan. Dengan mengendarai Desmosedici-nya, Marquez berhasil menembus jajaran 5 besar pada balapan utama, bahkan melampaui pembalap Ducati veteran seperti Fabio Di Giannantonio. Aksi ciamik Marquez telah menimbulkan firasat yang buruk pada lawannya. Salah satu pesaingnya, Jorge Martin dari Pramac Racing, mengungkapkan rasa sulitnya mengalahkan Marquez di MotoGP 2024 setelah bersaing dengannya di lintasan. Meskipun mampu bersaing sejenak, Martin menyadari betapa sulitnya mengatasi Marquez. "Saya bisa mengalahkannya hanya dengan selisih 3/1 detik," ucap Martin. Namun, saat saya berusaha menjaga jarak, dia membuat kesalahan, dan saya segera memanfaatkannya. Saya harus mengeluarkan yang terbaik dari diri saya, karena dia benar-benar kompetitif. Sulit untuk menandinginya musim ini, tambahnya. Meskipun demikian, Martin sendiri juga menampilkan penampilan yang mengesankan di MotoGP Qatar 2024. Meraih kemenangan pada sesi sprint dan naik podium pada sesi balapan utama, meski merasa masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan. "Walau belum dalam kondisi penuh, seri ini meninggalkan kesan yang manis bagi saya," ungkap Martin. "Kami masih harus belajar lebih banyak tentang sepeda motor baru kami. Kami berhasil meraih hasil kompetitif, meskipun saya belum sepenuhnya beradaptasi dengan motor baru ini," tutupnya. Sementara itu, Marc Marquez tampil oke bersama Gresini Racing di MotoGP Qatar yang berlangsung pada 8-10 Maret 2024. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu mampu menuntaskan balapan di zona 5 besar saat sprint dan main race. Ia mengungguli adik kandungnya, Alex Marquez, yang juga memperkuat Gresini Racing. Penampilan mengesankan Marc Marquez sepanjang GP Qatar rupanya menyisakan cerita menarik. Pembalap bernomor motor 93 itu mengaku tak ingin ambil risiko saat main race. Lantas, apa yang membuat Marc Marquez mengambil pendekatan tersebut? Marc Marquez meraih posisi start ke-6 saat sesi kualifikasi GP Qatar 2024. Marc Marquez langsung menempatkan dirinya pada sesi kualifikasi kedua, Q2, GP Qatar. Ia bercokol di posisi ke-9 lewat torehan waktu 1 menit 51,469 detik. Performa tersebut mampu dijaga ketika berjibaku saat Q2. Marc Marquez merebut posisi start ke-6 setelah mencatatkan waktu 1 menit 50,961 detik. Pembalap berusia 31 tahun itu berselisih 0,172 detik dari Jorge Martin yang sukses meraih pole position. Memulai sprint dan main race dari baris kedua menjadi modal bagus untuk Marc Marquez dalam persaingan perebutan zona 3 besar. Marc Marquez langsung meraih 5 poin saat sprint race GP Qatar. Hal tersebut terjadi setelah dirinya finish di posisi kelima dalam balapan yang berdurasi 11 lap tersebut. Marc Marquez berjarak 0,247 detik dari Francesco Bagnaia yang menduduki posisi keempat. Marc Marquez meneruskan tren positif ketika beradu cepat saat main race. Marc Marquez sempat menduduki posisi keempat pada lap kedua dan bertahan hingga lap 11. Pada lap 12, Pedro Acosta berhasil menyalip Marc Marquez dalam perebutan posisi keempat. Namun, keunggulan Acosta tak berlangsung lama karena Marc Marquez berhasil mengasapinya pada lap 14. Ducati dan Audi merupakan bagian dari Volkswagen Group, yang memperlancar proses bagi Marquez bersaudara untuk mendapatkan sponsor baru ini. "Kami sangat bangga bahwa mereka adalah duta besar untuk Audi dan mereka mengendarai Ducati," ujar Direktur Pelaksana Audi, José Miguel Aparicio. Marquez bersaudara itu akan menggunakan mobil Audi dalam mobilitas sehari-harinya. Keduanya akan menggunakan dua sedan sport dengan cap RS. Yang tertua, Marc, telah memilih Audi RS6 Avant Performance. Mobil itu dibekali mesin biturbo TFSI V8 yang menghasilkan tenaga 463 kW, 630 HP.
Torsi maksimum 850 Newton melalui penggerak semua roda permanen Quattro. Audi RS6 Performance ini berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 3,4 detik. Saya sangat senang dengan kesepakatan yang menyatukan saya dengan salah satu merek terkemuka di dunia otomotif, kata Marc Marquez. Kami berdua membawa nilai-nilai seperti peningkatan dan ketekunan dalam DNA kami. Saya percaya bahwa ini akan menjadi awal dari jalan yang indah bersama di tahun 2024, tambahnya lagi. Kemudian, di balik gegap gempita para pembalap yang performanya sangat mengagumkan, ada sebagian lainnya yang menelan pil pahit di MotoGP Qatar 2024 akhir pekan lalu. Salah satu yang paling parah adalah pembalap baru tim Repsol Honda di MotoGP 2024, Luca Marini, yang benar-benar tak bisa melakukan apa-apa di sirkuit Lusail. Nasib Luca Marini bisa dikatakan sebagai yang paling mengenaskan, jika dibandingkan dengan performanya di MotoGP Qatar 2023 saat masih membela VR46 Racing Team. Bayangkan saja jarak antara MotoGP Qatar 2023 dan 2024 sebenarnya hanya berselang sekitar kurang dari 4 bulan saja. Namun 4 bulan tersebut ternyata cukup membuat performa pembalap bernomor 10 ini terjun bebas bagaikan langit dan bumi. 4 bulan lalu adik Valentino Rossi ini adalah pemegang pole position. Peraih podium dalam 2 balapan di sirkuit Lusail. Uniknya pada akhir pekan lalu, Maro benar-benar sah menjadi juru kunci di hampir semua sesi yang diadakan di Qatar. Marini hanya meraih P21 pada sesi kualifikasi, cuma unggul dari Franco Morbidelli yang memang belum bisa tampil maksimal setelah cedera selama sebulan lamanya. Ia juga cuma sanggup meraih P21 pada balapan sprint dan P20 pada balapan utama, itu pun terbantu dengan beberapa kondisi. Ada Fabio Di Giannantonio yang crash saat sprint, dan juga Jack Miller dan Raul Fernandez yang juga crash saat balapan utama. Banyak yang menilai pembalap asal Italia ini terlalu berani pindah ke HRC, saat performanya berada di titik yang bagus bersama tim milik kakaknya. Kendati demikian sang rider sendiri tetap percaya diri, ia bisa memperbaiki performa Honda ke depannya. Sayangnya pada lap pertama aku mengalami masalah motor yang membuatku kehilangan banyak waktu dari rekanku. Seperti yang telah kami duga, balapan ini membantu kami mengumpulkan data, menemukan jalan, dan berkembang langkah demi langkah, ujar Marini. Aku senang dengan tim, kami bekerja sama untuk menemukan cara yang tepat. Aku tahu itu tidak akan mudah tetapi aku senang dengan posisiku saat ini. Kami akan meningkatkannya, jelasnya. Sementara itu, Marc Marquez bahkan nyaris naik podium. Dia bisa memberi persaingan kepada Jorge Martin, Pramac Ducati. Mendapati hal tersebut, Tardozzi menyatakan bahwa Marc Marquez masuk kandidat untuk menempati kursi tim pabrikan pada 2025. Dia diyakini akan bekerja makin apik setelah ini.